Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 Fisika Radiasi Praktikum. Hari ini akan menjelaskan modul 5 tentang koefisien atenuasi dengan detektor Geiger-Müller. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pengambilan data yang akan dilakukan pada praktikum kali ini. Pertama-tama kita masuk ke dalam simulasi RadLab, kemudian kita pilih instrumen-instrumen yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini seperti amplifier, kemudian Hafiz player, dan counter. Dan instrumen-instrumen ini disusun sedemikian rupa sesuai dengan modul praktikum dan disambungkan menggunakan kabel. Kemudian kita atur menggunakan 1 volt, kemudian atur waktu sebanyak 60 detik. Di sini kita lakukan pengambilan data yang pertama, yakni pengambilan data terhadap sumber radiasi CO60 tanpa menggunakan shielding. Sumber radiasi CO60 kita letakkan dekat dengan detektor, kemudian pencacahan kita lakukan sebanyak 3 kali. Begitu juga dengan sumber radiasi CS60 tanpa menggunakan shielding yang akan kita lakukan pencacahan sebanyak 3 kali. Nah, cacahan yang keluar nantinya akan dicatat kemudian dimasukkan ke dalam tabel Excel yang nantinya akan diolah. Pengambilan data yang kedua yakni pengambilan data kepada sumber radiasi CO60 dan CS60 menggunakan shielding berupa aluminium foil. Pertama, sumber radiasi kita letakkan 10 cm dari detektor. Kemudian kita pilih instrumen dan letakkan aluminium foil di tengah-tengah antara sumber radiasi dan detektor. Kemudian, lakukan pencacahan sebanyak 3 kali pengulangan terhadap masing-masing ketebalan, mulai dari 5 mm, 10 mm, 15 mm, sampai dengan 50 mm, dan lakukan pengulangan pencacahan terhadap sumber radiasi CO60, begitu juga dengan sumber radiasi CS60. Nah, cacahan yang keluar akan dicatat dan kemudian dimasukkan ke dalam tabel Excel dengan data-data tersebut yang nantinya akan diolah. Selanjutnya, setelah pengukuran dari cacahan sumber radiasi CO60 dan juga radiasi CS137 yang tanpa shielding kemudian akan dirata-ratakan menjadi I0. Selanjutnya, ada juga dengan menggunakan ketebalan shielding 5 mm hingga 50 mm dengan pengukuran 3 kali yang menghasilkan main I1, kemudian kita hitung I0 yang kita bagi terlebih dahulu dengan I1, kemudian dapat kita hitung menggunakan rumus Excel. Sumber radiasi CS137 juga sama seperti yang awal tadi, dengan awalnya ketebalan akan mengukur lennya yaitu dengan I0 dengan I1, yang dimana ini kita peroleh dari rata-rata sumber tanpa shielding dan dengan shielding, lalu kita bagi lanjut dengan menghitung menggunakan rumus Excel. Selanjutnya di sini kita akan membuat grafik dengan memunculkan sumbu Y dan hasil X-nya dengan klik ini, lalu kita klik garis trend, lalu opsi lainnya dilanjutkan dengan ini kita dapat memilih yang linear, lalu kita scroll ke bawah hingga menemukan tampilkan persamaan pada bagan, ini kita klik. Baik, di sini akan muncul seperti ini. Selanjutnya juga dari sumber CS137 juga sama, di sini kita tambahkan dari garis trend, opsi lainnya, lalu klik bagian ini opsi garis trend. Di sini juga harus dipastikan dengan kita linear, lalu klik seperti ini. Baik, seperti itulah cara memasukkan data. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi grafik. Grafik len terhadap ketebalan shielding menunjukkan pola linear dengan persamaan Y sama dengan MX plus K, di mana M adalah koefisien atenuasi atau mu. Pada sumber CO60, slope sebesar 0,0276 mengindikasikan aluminium cukup efektif dalam mengurangi intensitas radiasi gamma yang berenergi tinggi. Sedangkan pada sumber CS137, slope hanya sebesar 0,0032 menandakan efektivitas shielding yang lebih rendah. Nilai koefisien atenuasi yang lebih kecil dibandingkan timbal menunjukkan bahwa aluminium kurang optimal sebagai material pelindung radiasi gamma sesuai dengan literatur yang tercantum. Selanjutnya yaitu koefisien atenuasi atau mu. Nilai koefisien atenuasi atau mu pada CO60 yaitu sebesar 0,0276, sedangkan pada CS137 yaitu 0,0032. Secara teori, nilai mu berbanding terbalik dengan energi sumber, di mana semakin tinggi energi sumber radiasi, maka semakin kecil nilai mu. Faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil dengan teori adalah ketidakstabilan sumber radiasi, ketidakakuratan kalibrasi detektor, dan pengaruh hamburan serta ketebalan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang nilai HVL dan TVL. Menurut prinsip dasar atenuasi radiasi gamma, nilai koefisien atenuasi atau mu berbanding terbalik dengan energi sumber radiasi, sehingga semakin tinggi energi radiasi gamma, maka nilai mu semakin kecil. Karena HVL dan TVL berbanding terbalik dengan mu, maka HVL dan TVL untuk CS137 harus lebih kecil dibandingkan CO60. Faktor kesalahan dapat berasal dari kalibrasi alat, hamburan radiasi, ketebalan material, posisi alat, dan juga prosedur pengukuran. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Oke semuanya, jadi itulah hasil dari praktikum yang telah kami lakukan. Terima kasih.